Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya In Ernawati, absen 12. Nama saya Lani Ariska Abdullaningrum, absen 14. Nama saya Lovelina Faiza, absen 15. Nama saya Mardika Avandi, absen 16. Nama saya Jenny Livia Andriani, absen 13. Di sini kami akan mempresentasikan sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut beberapa zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. 2. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium peredaran, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Kita akan bahas tentang penyusun jaringan, yaitu disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Yang pertama ada plasma darah. Fungsi dari plasma darah adalah untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur tinggi tubuh. Plasma tersusun oleh serum dan antibodi. Sel-sel darah. Kemudian yang kedua adalah sel-sel darah. Sel darah dibagi menjadi dua, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Keping darah memiliki fungsi penting, yaitu membekukan darah di saat kulit terluka. Akan beralih pada penjelasan yang kedua, yaitu tentang darah. Mulai dari fungsi, kemudian penyusun jaringan yang meliputi plasma darah, kemudian sel-sel darah, dan keping darah atau trombosit. Pertama kita akan bahas tentang arti darah. Darah adalah jaringan ikat yang berbentuk cairan, tersusun oleh plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah atau trombosit. Lalu apa fungsi utama dari darah? Fungsi utama dari darah ada 3, yaitu yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkat sisa-sisa makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa metabolisme. Merah. Sel darah merah dikenal sebagai eritrosit. Sel darah merah adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Macam-macam jenis darah. Yang pertama, leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah. Yang kedua, trombosit atau kepingan darah. Kepingan darah atau trombosit adalah sel darah yang berbentuk kepingan dan tidak berinti. Trombosit berukuran 2-3 um dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Penggolongan darah. Sistem penggolongan darah yang umum dikenal adalah sistem ABO dan resus. Golongan darah sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner. Penggolongan darah sistem ini didasarkan pada agglutinogen dan agglutinin pada darah. Yang kedua, golongan darah sistem resus. Golongan sistem resus adalah mengacu pada ada tidaknya agglutinogen RHD dipertemukan eritrosit. Alat-alat peredaran darah. Darah diedarkan ke seluruh tubuh melalui suatu pembuluh darah. Darah bisa sampai ke pembuluh karena dipompa oleh organ bernama jantung. 1. Jantung. Jantung merupakan organ peredaran darah yang berbentuk seperti kerucut tumpul dan ujung bawahnya agar miring ke bagian kiri. Jantung terletak di antara paru-paru, di atas diafragma, di dalam rongga dada. Fungsi jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Darah. Pembuluh darah merupakan saluran tertutup yang bercabang-cabang. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah ke seluruh jantung, lalu kembali lagi ke jantung. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Mekanisme peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia termasuk peredaran darah tertutup dan ganda.
Peredaran darah tertutup karena darah dilewatkan melalui suatu pembuluh. Peredaran darah ganda karena terdiri dari peredaran darah besar, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh, dan peredaran darah kecil, yaitu dari jantung ke paru-paru. 1. Sistem peredaran darah besar. Dari bilik kiri, kemudian ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, kemudian ke vena cava, kemudian ke serambi kanan. 2. Siklus peredaran darah kecil. Dari bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, kemudian ke vena pulmonalis, dan ke serambi kiri. Sistem limfa adalah sistem yang mengandung aliran limfa atau getah bening di dalam tubuh. Adapun fungsi limfa, yang pertama, mengembalikan kelebihan cairan. Yang kedua, mengangkut lemak berupa emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Yang ketiga, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sistem sirkulasi darah. Yang keempat, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Yang kelima, penghasil antibodi. Selanjutnya, ada komponen penyusun limfa. Yang pertama, organ limfa. Yang kedua, pembuluh limfa. Yang ketiga, cairan limfa. Tahap-tahap aliran limfa. Yang pertama, cairan dari jaringan menuju ke kapiler limfa dan saluran penampang. Selanjutnya, pembuluh limfa yang lebih besar. Yang terakhir, bergabung membentuk trunkus atau batang saluran limfa utama. Selain itu, sistem sirkulasi juga bisa mengalami gangguan seperti 1. Anemia, 2. Hemofilia, 3. Thalassemia, 4. Hipertensi, 5. Hipotensi. Jangan khawatir, ada juga alat atau teknologi yang bisa mengatasi kelainan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, operasi bypass. Yang kedua, terapi gen. Yang ketiga, angioplasti. Yang keempat, transplantasi jantung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Suka, minder, lihat dia yang tinggi